Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Eh, kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua untuk mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 1 SMA. Seperti biasa, untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan semua yang akan kita diskusikan nanti akan memberikan manfaat bagi kita semua ya. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Bismillah. Berdoa selesai. Baik, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mendiskusikan beberapa hal, yaitu terutama tentang frase ya. Ini kita lanjut sebentar ya. Jadi di semester yang sebelumnya juga sudah kita diskusikan nih bahwa tema yang sudah kita bahas sampai dengan yang kelima, yaitu sampai dengan tema lingkungan. Nah, untuk semester baru ini, untuk yang kedua, kita akan diskusikan mulai tema yang ke-6, nanti kita akan habiskan sampai dengan tema yang ke-10 tentang sosial. Ya, kemarin kita juga sudah diskusikan tentang bagaimana kita bisa membuat sebuah kesimpulan, membuat sebuah komentar yang baik ya dari atau terhadap suatu berita atau informasi yang didengar, informasi yang didapatkan. Nah, bagaimana kita bisa memberikan bisa dikatakan memberikan komentar ya, memberikan mungkin berupa persetujuan atau juga mungkin bisa berupa sanggahan. Nah, tentunya dari prosesnya kita tentunya tidak akan bisa memberikan kesimpulan begitu saja, tidak akan bisa mengeluarkan atau membuat sebuah kesimpulan begitu saja tanpa adanya proses yang didahului dengan mendapatkan informasinya, ya, bisa dari mendengar ataupun melihat, ya, dari berita, dari apa yang disampaikan oleh orang lain, baik berupa bahasa lisan, ya, bahasa lisan secara langsung atau berupa sebuah teks secara tertulis itu. Nah, saya juga mengingatkan untuk teman-teman, ada beberapa yang sudah saya terima untuk tugas ya, untuk tugas yang sudah saya berikan kemarin, untuk tugas di minggu yang pertama. Tolong untuk yang masih belum mengumpulkan sampai dengan detik ini, silakan untuk segera diselesaikan dan segera dikumpulkan kepada saya ya. Nah, jadi untuk dari setelah kita dari prosesnya kembali ke pelajaran kita atau diskusi kita. Jadi dari proses kita mendapatkan informasi, dari entah itu dengan cara mendengarkan informasi ataupun juga membaca sebuah informasi, maka kita kemudian untuk proses berikutnya yaitu memahami ya, memahami yang utuh tentang informasi yang kita dapatkan untuk bisa melakukan atau kita bisa mendapatkan atau memberikan sebuah kesimpulan ya, untuk memberikan sebuah kesimpulan. Oke. Nah, kemudian dalam kaitannya memberikan sebuah kesimpulan, ada kalanya kita juga bisa memberikan komentar atau memberikan tanggapan dari informasi itu ya. Nah, cuman dalam memberikan tanggapan, intinya juga teman-teman harus harus bisa memahami bagaimana supaya tanggapan yang kita berikan itu jangan sampai membuat atau menimbulkan masalah. Jadi kita sebagai orang yang terdidik itu harus memberikan komentar atau tanggapan itu dengan baik. Bagaimana disebut dengan tanggapan yang baik? Pertama, dari segi bahasa, kita juga harus bisa kita harus menggunakan bahasa yang santun, yang baik. Terus kemudian dari segi
Kalau misalkan sikap pun kita juga harus pada saat kita memberikan tanggapan ya, maka kita kalau misalnya bersikap pun juga harus bersikap yang baik, yang apa namanya, yang santun juga. Nah, sehingga eh, dan jangan lupa juga dalam kaitannya memberikan tanggapan supaya lebih kuat ya, saat kita memberikan tanggapan, memberikan sebuah kesimpulan, melontarkan sebuah tanggapan, apakah itu bermaksud mendukung ataupun juga menolak dari sebuah isi atau sebuah berita itu, maka kita harus dukung juga dengan argumen-argumen atau pendapat-pendapat yang bisa, yang argumen atau alasan untuk memperkuat dari dukungan dari argumen kita yang kita sampaikan. Tapi jangan lupa tetap dengan cara dan dengan bahasa yang baik ya. Baik, kita lanjutkan lagi teman-teman. Pada pertemuan kemarin juga kita sudah mendiskusikan tentang frase. Apa itu frase? Jadi kalau misalkan frase itu kumpulan kata ya yang pada intinya apa yang pada dasarnya kumpulan kata itu menduduki ya atau menempati sebuah jabatan tertentu di dalam sebuah kalimat. Jadi kumpulan kata yang dia menduduki menduduki jabatan tertentu, entah itu dia sebagai subjek atau sebagai predikatnya di dalam kalimat itu. Nah, itu disebut dengan frase. Frase dibagi menjadi dua, ada frase verba dan ada frase nomina. Dari katanya udah jelas. Frase verba itu berarti ada kumpulan frasenya itu salah satunya itu ada kata kerja sebagai predikatnya. Itu makanya disebut dengan frase verba. Contoh misalkan buah-buahan yang dimakan Dudu, ya itu. Nah, artinya kumpulan kata ini sebetulnya dia berkedudukan di dalam kalimat ini sebagai subjek. Nah itu, tapi dia sebuah frase, kumpulan dari kata-kata juga. Nah itu, buah-buahan yang dimakan oleh Dudu. Nah itu, jadi kita sebut dengan frase ini, ya, kita sebut dengan frase verba. Karena apa? Ada di dalamnya itu terdiri dari kata kerja yang dimakan. Nah itu ada kata kerjanya. Tapi secara keseluruhan dari frase ini dia berkedudukan sebagai subjek di dalam kalimat utuh ini. Nah itu. Oke. Kemudian yang kedua disebut dengan frase nomina. Nah itu ya. Oke, frase nomina. Nah, frase nomina frase nomina itu biasanya dia juga kumpulan kata di dalam sebuah kalimat, tetapi kata frase ini, kumpulan kata ini terdiri dari kata benda, bukan kata kerja. Kalau terdiri unsurnya itu, kelompok katanya ada unsur dari kata kerja, disebut dengan frase verba. Kalau misalkan kumpulan katanya itu terdiri dari kata benda ya, jadi nomina kata benda, maka dia disebut dengan frase nomina. Contoh, dari kata dasar bagi itu kalau misalkan verbnya, kata kerjanya kan kita bisa dapatkan beberapa kata ya dari kata dasarnya bagi. Membagi, membagikan, berbagi, membagi-bagikan, terbagi, dibagi, dibagikan. Nah, sementara kalau misalkan ingin membentuk nomina atau kata benda, maka nominanya akan menjadi seperti ini. Bagian, pembagian. Dia kata benda atau nomina, bukan kata kerja. Nah, itu nanti kalau misalkan ada kumpulan kata yang membentuk frase, kalau misalkan bagiannya itu ada kata kerja, maka disebut dengan frase verba. Kalau misalkan di dalamnya itu terdiri dari kata benda, maka disebut dengan frase nomina. Ya, oke, baik. Kemudian kemarin juga sudah kita diskusikan tentang kalimat simplex. Ya, apa yang dimaksud dengan kalimat simplex? Kalimat simplex itu sebetulnya adalah kalimat sederhana, ya, yang memiliki satu kata kerja. Nah, contoh di sini Dina sedang bermain boneka di rumah Kenta. Bermain, ya, itu satu kata kerja. Nah, selain
kata untuk kalimat yang kedua disebut dengan kalimat kompleks. Ya, kalimat kompleks yang artinya terdiri dari lebih dari satu kalimat, ada dua, ada tiga, atau lebih yang membentuk satu kalimat. Kalimat kompleks juga disebut dengan kalimat majemuk, kawan-kawan, yang juga sudah kita banyak diskusikan di semester yang sebelumnya. Jadi jangan lupa, kalimat kompleks atau juga disebut dengan kalimat majemuk. Oke. Kalimat simplex disebut juga dengan kalimat sederhana, ya, kalimat tunggal. Nah, ini hanya mengulang lagi, dan juga teman-teman juga bisa memahami beberapa istilah yang dipakai, ya. Kalimat sederhana atau kalimat simpleks atau kalimat tunggal, ada kalimat kompleks atau kalimat majemuk, ya, yang terdiri dari lebih dari dua kalimat pada satu satu kalimat utuh itu. Baik, ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjutkan, teman-teman? Ada pertanyaan? Oke, nggak apa-apa. Kalau yang nggak bisa masuk, monggo silakan. Kalau ada yang sibuk, monggo silakan. Kalau ada yang masih sibuk dengan dengan bagaimana untuk terhubung di sistem, ya monggo silakan dicoba terus untuk dicoba, ya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan lagi dengan kita diskusi kita tentang materi atau topik yang berikutnya, yaitu diskusi. Ya, mungkin di buku pelajaran tidak ada. Saya hanya tambahkan supaya teman-teman juga nanti banyak wawasan yang atau keilmuannya, pengetahuannya. Ya, tidak hanya terpaku pada buku modul itu. Meskipun sebetulnya juga topik ini juga sedikit disinggung di sana. Diskusi, tentunya teman-teman sering atau mungkin sering mendengar tentang istilah diskusi, atau bahkan mungkin sering melakukan diskusi. Diskusi bisa disebut, atau kadangkala orang menyebut dengan rapat, gitu kan. Ada orang yang menyebut dengan nama pertemuan atau apa, ya, meskipun semuanya itu memiliki pola yang sama, model yang sama, tapi kadang-kadang hanya penyebutan saja. Ada yang menyebut rapat, ada yang menyebut diskusi, ada yang menyebut pertemuan, meeting, dan seterusnya. Oke. Nah, pengertian dari diskusi itu sendiri, jika kita menilik dari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa atau dijelaskan bahwa diskusi, ya, pengertiannya adalah pertemuan ilmiah, ya, pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah, ya. Artinya dengan kata lain dapat dikatakan bahwa diskusi itu sebagai sebuah forum, disebut juga sebuah forum pertukaran pikiran, ya, sebuah forum pertukaran pikiran antara satu dengan yang lain yang berada di dalam satu kelompok yang memang sengaja untuk membahas suatu masalah atau topik tertentu. Untuk yang bertujuan, intinya di sini yang bertujuan sekali lagi untuk mencari solusi atau mencari kesepahaman atau mencari kesepakatan, atau juga bisa dikatakan untuk mencari pemecahan terhadap suatu masalah. Oke. Jadi intinya sekali lagi diskusi itu adalah sebuah forum, ya, di mana beberapa orang itu berkumpul yang kegiatannya itu berupa tukar pikiran, gitu kan. Tukar pikiran yang memiliki tujuan, yang bertujuan, ya, yang dilakukan dengan sengaja di sini, yang bertujuan untuk membahas sebuah masalah, untuk mencari kesepahaman, kesepakatan, solusi, jalan keluar, atau pemecahan terhadap suatu masalah yang memang sengaja didiskusikan itu. Nah, artinya kalau memang di sini bertujuan untuk mencari solusi, maka supaya hal ini bisa tercapai, maka ada beberapa
hal-hal yang harus diperhatikan di dalam diskusi supaya diskusi ini berhasil. Sekali lagi, diskusi sebuah kegiatan diskusi ini dikatakan berhasil, dikatakan sukses jika masalah yang didiskusikan itu tercapai disepakati jalan keluarnya, pemecahannya didapatkan. Nah, gitu. Kita sering melihat, mendengar, mungkin di TV, mungkin di berita atau apa, adanya sebuah rapat, adanya sebuah pertemuan yang kalau misalkan sering kita lihat kadang-kadang bukannya jalan keluar yang bisa didapatkan, kadang-kadang juga malah sekarang itu banyak yang membuat masalah baru di dalam rapat. Nah, gitu, di dalam diskusi itu. Ya, seringkali kita lihat sekarang ini tujuannya apa? Ketika melakukan diskusi, ketika melakukan rapat itu sudah lepas dari tujuan atau hakikat dari diskusi, hakikat dari rapat itu sendiri, yaitu untuk mencari jalan keluar. Nah, kenapa? Karena masing-masing memiliki tujuan sendiri-sendiri, memiliki keegoisan sendiri-sendiri, sehingga tentunya kalau misalkan saling egois, saling ingin menang sendiri, tujuan atau hakikat dari diskusi ini tidak akan pernah tercapai. Ya, bisa difahami teman-teman ya. Dengan diskusi, makanya dari situ kita bisa katakan bahwa diskusi ini memiliki fungsi, ya, yang utamanya adalah sebagai upaya mencari, ya, atau merumuskan solusi suatu masalah yang didiskusikan secara bersama-sama, gitu. Ya, mencari solusi atau merumuskan jalan keluar terhadap suatu masalah yang didiskusikan secara bersama-sama. Kalau misalkan ternyata tidak bisa disepakati, artinya di dalam sebuah forum diskusi itu tidak ada kesepakatan, tidak ada sebuah hasil kesepahaman yang diperoleh, maka pada hakikatnya diskusi, rapat, meeting itu tidak dikatakan sukses, tidak dikatakan berhasil, gitu ya, karena tidak memberikan atau tidak ada kesepakatan atau kesepahaman yang dicapai. Oke. Nah, karena yang berikutnya, diskusi ini juga selain berfungsi atau manfaatnya itu untuk mencari solusi terhadap suatu masalah secara bersama-sama, yaitu dengan adanya kesepakatan atau kesepahaman untuk melakukan sebuah solusi terhadap suatu masalah. Fungsi yang lain dari diskusi atau rapat atau meeting, pertemuan adalah sebagai metode belajar, ya, sebagai metode belajar terhadap para peserta diskusi, ya. Maksudnya metode belajar itu bagaimana? Kalau misalkan belum ada yang misalkan belum pernah ikut diskusi, jadi ketika dengan ikut diskusi itu maka akan ada pengalaman, oh bagaimana sih kita jalan atau cara yang baik mencari solusi bersama-sama dalam diskusi itu. Jadi akhirnya menjadi pengalaman. Bagaimana sih kita menghormati atau menghargai orang lain itu berpendapat atau berbicara, ya. Bagaimana sih nanti kita itu menyampaikan pendapat kita di dalam diskusi itu, ya, sehingga diskusi itu bisa berjalan dengan baik. Jadi sebagai metode belajar, sebagai sarana untuk menambah pengalaman itu. Itu yang manfaat yang berikutnya. Selain itu juga diskusi juga bermanfaat untuk melatih kebiasaan. Melatih kebiasaan itu apa? Berpikir dan berbicara secara efektif. Ya. Jadi ketika kita berdiskusi, tentunya kita juga akan memanfaatkan atau menggunakan pikiran kita untuk mencari jalan keluar, mencari solusi-solusi yang bisa dilakukan terhadap sebuah masalah yang didiskusikan. Maka kita terbiasa melatih kebiasaan kita untuk berpikir di dalam diskusi itu. Yang kedua, selain berpikir, maka
ada kalanya atau mungkin atau sering kali di dalam diskusi itu kita juga mengeluarkan mengeluarkan pendapat kita, ya, diharuskan mengeluarkan pendapat kita. Nah, bagaimana dengan mengungkapkan pendapat, mau tidak mau kita harus berbicara di depan semua orang, berbicara di depan rekan-rekan diskusi, di depan forum-forum peserta, di depan peserta dari diskusi itu atau rapat itu. Maka di sini pun juga kita bisa belajar untuk berbicara secara efektif. Nah, gitu. Maksudnya berbicara secara efektif, bagaimana kita itu mengeluarkan mengungkapkan, mengutarakan isi hati kita, inisiatif kita, pikiran yang ada di benak kita, untuk supaya orang lain itu mampu untuk memahami apa yang kita pikirkan. Jadi berbicara efektif berarti upaya kita untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran kita kepada orang lain supaya orang lain itu bisa paham. Kalau misalkan orang lain bisa memahami apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, maka itu yang disebut dengan berbicara efektif, ya. Nggak ngalor ngidul bulet tapi nggak ngerti jelunturungnya arahnya kemana. Nah, selain itu di dalam diskusi kita juga bisa membiasakan diri kita untuk reflektif. Reflektif itu apa? Reflektif itu seperti kayak kita mengevaluasi diri kita, melakukan refleksi, berusaha untuk mengevaluasi diri. Artinya begini, contoh misalkan, ketika kita mengutarakan sebuah pendapat di dalam forum, kita melemparkan sebuah wacana yang kita pikirkan di depan teman-teman diskusi kita, maka ada kalanya mungkin kawan-kawan yang lain itu juga memberikan tanggapan. Oh, kamu apa yang kamu pikirkan sebetulnya sih bagus, tapi kurang begini, kurang begitu, dan seterusnya. Artinya kita coba dari apa yang disampaikan, dari tanggapan yang disampaikan oleh teman-teman diskusi kita, maka kita juga bisa berpikir ulang. Oh iya ya, apa yang saya sampaikan ternyata masih ada keliru. Oh iya, kalau dilihat dari sini memang benar apa kata teman saya, ternyata saya masih ada salah atau misalkan ada benar gitu, atau memang sebetulnya pendapat saya sih sebetulnya benar aja, cuman kenapa kok dikatakan salah. Jadi kita bisa refleksi terhadap diri kita sendiri gitu, membiasakan kita untuk reflektif gitu, bersikap reflektif. Jadi nggak gampang untuk memaksakan pendapat kita, terus kemudian juga membiasakan kita untuk selalu menimbang terus apakah yang kita sampaikan itu benar apa tidak, tepat atau tidak. Nah, gitu. Selain itu juga kita dalam diskusi itu juga melatih kita untuk bersikap terbiasa untuk argumentatif. Artinya apa? Kita bisa mengeluarkan, ketika kita mengeluarkan sebuah pendapat, maka tentunya supaya peserta rapat, peserta diskusi yang lain itu juga mau menyetujui, menyepakati atau mendukung ide kita, maka biasanya supaya kuat untuk menguatkan ide-ide yang kita sampaikan perlu adanya alasan-alasan. Nah, ketika kita terbiasa, ketika ada ide, kemudian kita terbiasa menguatkan ide kita dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menguatkan, yang disebut dengan argumentasi atau alasan-alasan itu, maka kita terbiasa juga untuk selalu terbiasa untuk mengeluarkan argumentasi kita untuk menguatkan ide-ide kita gitu. Jadi nggak gampang untuk istilahnya dikalahkan, atau tidak gampang untuk dipatahkan, ya. Jadi ide kita tidak gampang untuk dipatahkan oleh peserta rapat yang lain. Karena apa? Karena kita bisa memberikan argumentasi, bisa memberikan pendapat yang mendukung itu, ya. Bisa memberikan alasan-alasan yang mendukung dari ide kita. Nah, sementara kalau misalkan kita hanya memberikan wacana tetapi tanpa ada alasan, kenapa kok begitu? Nah, kadang-kadang itu mudah sekali untuk dipatahkan oleh peserta rapat yang lain gitu kan. Padahal sebetulnya mungkin bagus, tapi hanya karena kita kurang baik
atau kurang bisa memberikan argumentasi atau alasan yang bisa mendukung dari ide itu, mungkin ya akhirnya hasil dari rapat itu hasilnya itu mungkin juga kurang baik ya. Makanya kita membiasakan untuk memberikan alasan. Nah, kemudian berikutnya kita juga dengan diskusi kita juga terbiasa untuk mencari solusi ya. Jadi mencari solusi. Baik itu ketika rapat, ketika diskusi atau tidak, kita dengan kebiasaan kita di dalam diskusi itu akan berdampak pada diri kita. Meskipun di luar diskusi kita akan selalu berpikir untuk mencari solusi terhadap masalah gitu ya, selalu berpikir solutif. Kalau saya ada problem sendiri, bagaimana sih saya bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu maksudnya seperti itu. Akan terbiasa membentuk watak dan karakter kita itu sebagai orang yang solutif gitu. Tidak hanya mudah atau gampang untuk putus asa. Nah, itu. Kenapa? Karena kita terbiasa di dalam diskusi itu mendengarkan pendapat-pendapat orang, kita dapat pengalaman ya, sehingga kemudian berikutnya ketika kita mendapatkan problem ya. Nah, dari diskusi kita pernah, oh teman saya pernah nyampaikan masalahnya dia seperti ini dan dia bisa masalahnya bisa selesai dengan begini. Nah, kita akan banyak pengalaman yang akan mendukung kita di kehidupan kita keseharian kita gitu ya. Menjadi orang yang tipe-tipe orang yang solutif. Artinya adalah orang yang bisa bisa atau terbiasa untuk mencari solusi-solusi terhadap masalahnya sendiri. Nah, gitu orang yang solutif. Oke. Kemudian selain itu, dengan diskusi kita juga melatih kita, membiasakan kita untuk menjunjung tinggi objektivitas. Ya, objektivitas itu apa? Ya, artinya objektivitas itu lebih cenderung ke hal-hal yang real, yang betul-betul terjadi, bukan hanya atas dasar suka tidak suka, bukan hanya atas dasar saya senang tidak senang, bukan hanya atas dasar saya benci atau tidak. Jadi betul-betul objektif, real, ya itu ya, bukan bukan hanya didorong oleh rasa dari emosi kita gitu ya. Jadi objektif ya, menjunjung tinggi objektif. Kemudian selain itu, selain kita juga bisa membiasakan kita menjadi orang yang objektif gitu ya, yang selalu berpikir objektif, kita juga tetap di sini membiasakan memiliki rasa empati. Ya, apa itu empati? Nanti akan saya jelaskan di belakang apa yang dimaksud dengan empati itu. Ya, oke teman-teman. Jadi ini manfaat dari diskusi. Tentunya diskusi yang baik, maka kita juga akan bisa mendapatkan pengalaman yang baik. Ya, akan memberikan dampak yang baik terhadap kita. Tidak hanya masalah-masalah yang didiskusikan bisa dicapai atau bisa diselesaikan dan bisa dicarikan jalan keluar atau solusinya dengan baik, tetapi juga akan berdampak pada karakter kita. Jadi akan ada dampak terhadap diri kita gitu. Namun hal ini pun juga bisa berlaku sebaliknya. Kalau misalkan diskusi itu dilakukan dengan cara-cara atau dengan model-model yang tidak baik, maka dampaknya terhadap kita pun juga sering juga akan tidak baik juga. Ya, kalau misalkan diskusi itu tidak misalkan kita tidak pernah diajarkan melakukan diskusi yang baik dengan sopan santun dan seterusnya, ya misalkan hanya ngotot-ngototan pokoknya menang-menangan begitu misalkan, maka itu pun juga akan mempengaruhi karakter kita menjadi orang yang egois. Kenapa? Oh, ketika rapat aku menangan, berarti ketika aku di luar pun model saya pun juga harus menangan. Nah, seperti itu. Oke? Nah, kira-kira begitu teman-teman. Jadi manfaat atau fungsi dari diskusi. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas ya? Bisa dipahami teman-teman? Ada pertanyaan? Jelas semuanya? Nah, jadi kalau misalkan ada diskusi-diskusi yang tidak baik, ya itu jangan ditiru ya, jangan ditiru, jangan diikuti.
Karena apa ya, yang nggak baik ya jangan diikuti kan, tentunya begitu. Kalau misalkan kita lihat kadang-kadang di apa namanya di rapat-rapat apa sekarang itu kebanyakan kan orang udah berantem di dalam rapat. Kenapa? Karena masing-masing egois, ya. Apa sudah lepas atau sudah jauh dari hakikat dari diskusi atau hakikatnya dari rapat atau hakikatnya dari pembicaraan itu. Kadang-kadang maunya menang sendiri. Udah, kalau maunya menang sendiri ya percuma diadakan diskusi, percuma diadakan rapat, karena yang dicari bukan jalan keluar yang terbaik, tetapi siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, itu harus kita hindari, itu jangan ditiru ya, seperti itu. Baik. Nah, yang berikutnya adalah supaya apa namanya? Bagaimana sekarang supaya diskusi itu bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, maka kita harus memiliki, pertama, yang paling penting, yang paling dasar adalah eh di apa namanya? Paling tidak ya, semua peserta rapat, semua peserta diskusi, semua peserta dialog itu harus memiliki kesadaran, harus didasarkan bahwa masing-masing apa namanya, bahwa penting loh gitu lah. Maksudnya di sini adalah eh, masing-masing peserta rapat harus memiliki kesadaran bahwa menyukseskan diskusi itu merupakan hal yang sangat penting, ya. Menyukseskan diskusi itu merupakan hal yang penting, yang utama dari atau esensi dari sebuah diskusi itu, dan merupakan tanggung jawab semua, tidak hanya tanggung jawab dari pimpinan rapat, tidak hanya tanggung jawab dari pimpinan diskusi, ya, tidak hanya tanggung jawab dari pembimbing diskusinya, tetapi semua harus memiliki perasaan yang sama bahwa mensukseskan diskusi itu penting, itu, dan merupakan tanggung jawab semuanya bersama-sama. Nah, gitu. Oke. Jadi itu yang dasar yang harus dimiliki. Kalau misalkan dari awal misalkan ada undangan diskusi, ada undangan rapat, ada undangan dialog, terus kemudian datang niatnya untuk mengacau, maka otomatis akan mempengaruhi dari kesuksesan dari diskusi itu. Dan biasanya jarang sekali sukses. Kalau sudah niatnya diskusi itu, pokoknya saya ketika saya nanti ngomong, saya harus disetujui, saya harus didukung. Kalau tidak, maka saya nggak mau. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya juga tidak akan pernah kalau toh nanti selesai dari kegiatan diskusinya, maka solusi yang diambil itu biasanya tidak akan solusi yang terbaik, bukan solusi yang terbaik biasanya, gitu ya. Mungkin ya contoh misalkan karena sungkan, karena dia itu orang yang terpandang, orang yang punya kuasa. Nah, terus kemudian padahal ketika dia memberikan ide, padahal idenya salah, terus kemudian dituruti oleh semua peserta hanya karena takut, hanya karena 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 background dia yang punya kekuasaan atau misalkan ini, maka ya otomatis hasilnya juga tidak akan baik. Itu teman-teman. Kembali lagi ke tujuan dari diskusi. Tujuannya adalah untuk mencari solusi yang terbaik dari topik atau dari permasalahan yang didiskusikan. Maka ya masing-masing pihak harus memahami, harus menyadari bahwa ya harus objektif. Ini bukan masalah menang-menangan atau siapa yang kalah-kalahan, tidak, tetapi solusi yang terbaik yang dicari. Nah, begitu. Oke. Kemudian kiat praktisnya nih, bagaimana nih caranya? Nah, jangan lupa nih 6 unsur yang harus teman-teman miliki ketika kita melakukan diskusi, ya. Supaya gampang, itu saya singkat dengan Morse, ya. Morse double E, Morse, ya, Morse gitu. Biar gampang-gampang. Apa itu Morse? Pertama adalah motivasi, O-nya apa? Organisasi, R-nya apa? Regulasi, S situasi, yang pertama empati, dan yang terakhir yang keenam adalah evaluasi. Ini yang harus kita miliki nih supaya diskusi itu bisa berjalan dengan baik, ya. Apa yang dimaksud yang pertama dengan motivasi?
Motivasi bisa dikatakan sebuah alasan atau tujuan atau apa nih? Jadi kita pasti sering mendengar istilah motif ya. Motif itu orang itu mau ke sana itu motifnya apa sih? Motif tujuannya apa sih? Itu ya. Dia punya punya keinginan apa sih? Itu yang dimaksud dengan motivasi di sini ya. Motivasi itu dorongan apa sih yang menyebabkan orang melakukan sesuatu. Nah gitu. Nah, cuman yang dimaksud dengan motivasi dalam diskusi ini adalah bahwa seseorang bahwa diskusi akan sukses apabila semua orang yang terlibat di dalam diskusi itu memiliki tujuan, memiliki motivasi, memiliki dorongan, ya, memiliki apalagi tadi, ya, tujuan, dorongan atau apalagi nih motif, ya, untuk bersama-sama terlibat menyukseskan diskusi dan berkeinginan memetik manfaat dari materi yang didiskusikan, serta memetik pelajaran dari serangkaian proses diskusi. Nah, gitu. Untuk regulasi sebentar berikutnya, Mbak Gadis, ya. Kita pahami dulu nih yang pertama dulu ya, motivasi. Artinya motivasi di sini adalah masing-masing orang haruslah memiliki tujuan yang sama, ya, memiliki tujuan yang apa namanya, masing-masing harus memiliki tujuan bahwa kita datang di dalam diskusi itu untuk bersama-sama terlibat untuk menyukseskan diskusi itu. Nah, begitu. Ya, tidak ada egoistis yang muncul di situ. Harus dilandasi dengan rasa kebersamaan bahwa tujuan saya datang ke diskusi ini adalah untuk memberikan solusi, memberikan sumbangsi, memberikan sumbangsi pikiran, memberikan ide untuk agar supaya didapatkan solusi atau jalan keluar yang terbaik dari sebuah masalah yang menjadi bahan diskusi. Oke, paham, teman-teman? Ya, jadi bisa difahami di sini adalah semua peserta diskusi harus memiliki motif, harus memiliki motivasi, harus memiliki tujuan, bahwa harus memiliki pemikiran bahwa saya datang ke diskusi ini bertujuan untuk ikut memberikan ide, untuk sumbangsi pikiran, ikut menyukseskan diskusi itu supaya tujuan dari diskusi itu bisa tercapai, yaitu mencari sebuah solusi. Nah, begitu teman-teman. Ya, selain juga bisa berjalan dengan baik, tujuan yang lain, ya, tujuan yang lain nih gitu. Yang harus kita punyai di situ adalah kita bertujuan atau berkeinginan untuk memetik manfaat. Ya, memetik manfaat, bukan mendapatkan mudorot nih, memetik manfaat, untuk mendapatkan manfaat dari materi yang didiskusikan. Maksudnya bagaimana? Contoh, saya ada topik diskusi misalkan yang belum pernah kita tahu tentang, ya, contoh misalkan diskusi tentang apa ya yang belum pernah tahu. Misalkan diskusi bagaimana membimbing atau membesarkan anak yang baik supaya menjadi soleh dan solehah misalkan nih. Dan mungkin saya juga kita belum pernah nih mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan sebuah pembelajaran bagaimana supaya kita bisa mendidik anak dengan baik supaya menjadi soleh dan soleha. Nah, di situ kita dengan adanya diskusi yang bertopik sama, nah gitu kan, kita bisa mendapatkan manfaat. Oh, ternyata dari hasil diskusi itu supaya nanti bisa membimbing anak, bisa membina anak itu supaya bisa menjadi soleh dan soleha itu ternyata itu begini. Nah, itu. Oke. Jadi bisa mendapatkan manfaat. Nah, dari hasil diskusi itu, serta memetik pelajaran dari serangkaian proses. Memetik pelajarannya bagaimana sih? Contoh,
kelihatan nih, namanya orang kan kadang-kadang kan wataknya atau karakternya kan berbeda-beda, ada yang keras, ada yang egois, ada ini, kita nggak bisa menafikan itu, tidak bisa menghindari itu gitu ya. Apa namanya, jadi waduh, ternyata si Pak siapa, misalkan si Pak A itu kalau dalam rapat itu orangnya suka, apa namanya, orangnya sudah kaku, ngomongnya itu juga nggak sopan, tapi dia juga orangnya maksaan gitu kan. Gitu. Nah, jadi kita bisa memetik salah satu contoh seperti itu. Oh, kalau gitu artinya kalau saya jadi peserta rapat, peserta diskusi, ya jangan begitu. Nah, begitu. Oke. Nah, terus misalkan, oh, pemimpin rapatnya bagus nih, dia bisa mengatur jalurnya diskusi dengan baik. Dia pinter untuk apa namanya, mengatur jalannya diskusi atau rapat ini sehingga orang-orang itu bisa tenang, kemudian bisa apa namanya, rapatnya bisa berjalan dengan baik. Nah, gitu kan. Hasilnya juga baik. Oh, berarti supaya ketika suatu saat nanti saya didapuk, diminta untuk menjadi apa namanya, pemimpin diskusi, haruslah paling tidak itu apa namanya, mencontoh dia begitu, karena kita bilang dia bagus. Nah, gitu. Nah, contoh lagi misalkan, oh, apa namanya, ketika di dalam diskusi, oh, Pak C ini dia itu ketika mengeluarkan pendapat itu dia bagus, sudah pendapat idenya itu brilian, pendapatnya itu sangat bagus, dan dia itu juga pintar mengemukakan alasannya, argumennya. Kenapa dia ketika dia mengeluarkan argumen, apa, mengeluarkan pendapat ini, dia menyampaikan kemudian diikuti dengan argumen atau alasan yang bagus, yang runtut. Saya senang seperti itu, bagus dia orangnya. Nah, kemudian manfaatnya buat kita apa? Pelajarannya apa yang kita dapat? Oh, kalau misalkan kita ingin seperti itu, juga belajar bagaimana bisa berpikir untuk memberikan ide yang bagus, kemudian juga bagaimana menyampaikan ide, argumen yang menguatkan ide-ide kita itu dengan baik, supaya orang itu pun juga yang mendengarkan juga apa namanya, juga enak gitu ya, kemudian juga bisa diterima dengan baik sama oleh peserta rapat atau peserta diskusi. Nah, seperti itu teman-teman di sini. Nah, selain itu manfaat dari ini itu dari diskusi itu bisa berupa ilmu atau informasi baru yang didiskusikan, atau berupa keterampilan praktis dalam meningkatkan keterampilan berbicara. Nah, ini yang harus kita pelajari. Jadi kalau misalkan teman-teman itu kita apa namanya, dalam melakukan diskusi, misalkan diajak untuk berdiskusi begitu, ya jangan hanya pasif, diem aja ya. Tapi di dalam diskusi itu kita terbuka, siapa saja itu boleh mengeluarkan pendapat, ya boleh. Jadi nggak perlu malu untuk berkata, untuk menyampaikan pendapat, meskipun kadang-kadang ya masih kaku ya, kadang-kadang ngomongnya masih terbata-bata, keringetan itu, terus kemudian kata-katanya juga kadang-kadang nggak nyambung. Ini pendapatnya begini kok ngomongnya alasannya begini-begini, kayaknya kok susah, dia juga aduh, nggak apa-apa. Saya juga seperti itu dulu. Jadi kadang-kadang ketika menyampaikan pendapat waktu itu namanya belajar, nggak apa-apa. Jadi silahkan. Karena dengan terbiasa kita berdiskusi, terbiasa untuk mengeluarkan pendapat, terbiasa untuk menyampaikan argumen-argumen, maka lama-kelamaan kita akan terasah, gitu ya. Ya, karena jadi apa namanya, apa namanya, orang pandai berbicara, contoh gitu ya, orang pandai berbicara, orang pandai mengeluarkan pendapat, orang pandai untuk mengatur diskusi, orang pandai untuk apa namanya, bisa apa namanya, membuat orang lain kagum dengan bicaranya yang baik dan seterusnya. Itu dia tidak bisa dapatkan dengan cara yang instan, tiba-tiba simsalabim terus langsung pinter ngoceh, itu tidak, kawan-kawan. Tapi semuanya dimulai dari proses belajar gitu ya. Nah, lama-lama dia bisa terbiasa, akhirnya pinter gitu ya. Jadi apa namanya, untuk teman-teman kalau misalkan ada forum-forum diskusi atau apapun, jadi upayakan untuk berperan aktif. Supaya apa? Belajar. Ya, kalau sudah belajar tujuannya apa? Ya terbiasa. Kalau udah terbiasa bagaimana? Ya pintar juga gitu ya. Menjadi peserta maupun apa namanya? Misalkan
pemimpin diskusi gitu. Oke, itu motivasi. Jadi sekali lagi teman-teman harus punya motivasi yang baik, tujuan yang baik untuk menyukseskan diskusi itu, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Apakah yang saya sampaikan bisa difahami dengan baik, teman-teman? Atau ada yang masih belum paham? Ada yang ngeyel? Boleh, bukan ngeyel, tapi artinya ada yang ingin ditanyakan. Baik, kita lanjutkan lagi kalau sudah bisa difahami. Nah, artinya kalau sudah saya sampaikan seperti ini, ya nanti tolong teman-teman juga dibiasakan gitu kan. Waduh Pak, saya malu. Belajar itu nggak perlu malu. Karena belajar itu ya memang proses gitu kan. Justru dengan belajar itu akhirnya kita menjadi orang yang pinter, menjadi orang yang ahli, ya namanya profesor doktor. Kalau misalkan tidak diawali dengan sekolah dulu, nggak bisa itu profesor doktor itu ya. Baik, kemudian yang berikutnya, unsur yang kedua yang akan mendukung diskusi itu bisa berjalan dengan baik adalah bagaimana kita melakukan organisasi. Artinya organisasi itu apa sih? Pengaturan. Apa itu pengaturan? Pembagian tugas. Jadi ingat, jadi ketika diskusi itu pun juga nanti harus diatur, harus di manage, ya, harus diorganisasi dengan baik. Jadi nanti misalkan ketika mau melakukan diskusi, nanti yang jadi pemimpin rapatnya siapa? Ketua rapatnya siapa? Oh, Pak ini. Kemudian karena apa? Dia pintar untuk ngatur orang. Terus kemudian nanti yang menjadi penengah kalau misalkan ada apa-apa nih siapa nih? Oh ya, ya pimpinan rapat gitu kan. Terus kemudian bagaimana untuk uh, yang bagian mempersiapkan alat-alatnya siapa? Untuk mic, mikrofon dan bangku, kursi dan seterusnya. Oh, si B. Nah, gitu yang bertanggung jawab. Terus kemudian nanti untuk yang menerima kedatangan mereka menyiapkan untuk pengaturan sempat siapa? Oh, si C. Jadi semua harus diatur dengan baik. Gitu. Jadi harus diatur. Jangan enggak mungkin acara-acara rapat, acara diskusi itu tiba-tiba langsung tidak ada yang mengatur, semua boleh bicara seenaknya sendiri, tidak bisa. Jadi harus diatur dengan baik. Kapan peserta itu harus boleh ngomong, siapa yang mengatur itu. Terus kemudian kapan sudah cukup dan harus sudah dilakukan ditetapkan atau diputuskan untuk solusinya atau hasil rapatnya. Itu harus seperti itu. Jadi diatur sedemikian rupa. Nah, dibagi tugasnya. Itu ya. Dibagi tugasnya sebagai masing-masing sesuai dengan proporsi dan juga kemampuan gitu ya. Sesuai dengan proporsi, jadi sesuai dengan bidang dan juga sesuai dengan kemampuannya. Nah gitu. Siapa yang jadi pemimpin rapat? Oh, Pak ini aja, dia itu udah terbiasa, dia pandai untuk menjadi pemimpin sidang, pemimpin rapat, dia ngerti aturannya sebagai pemimpin harus bagaimana, supaya kalau enggak kacau gitu, nggak bisa ngatur, nggak bisa nggak bisa mengontrol peserta rapat. Ya udah, nanti biasanya peserta rapat kalau dia pemimpin rapat kalau nggak pinter ngatur seperti itu, udah bubar biasanya ya. Jadi harus diatur sedemikian rupa. Nah, kemudian kita harus paham nih ya, diskusi akan berlangsung dengan baik dan sukses apabila ada pembagian tugas yang jelas ya, siapa pemimpin, dan juga tegas, proporsional dan adil di antara orang-orang yang terlibat dalam diskusi. Kalau enggak nanti ada yang marah, ada yang dongkol, ada yang ini, ada yang ngisruh, ada yang nyabotase, ada yang ini. Kenapa? Karena barangkali karena pengaturan atau organize dari rapat itu yang kurang baik gitu. Nah, itu maka supaya bisa berhasil, bisa sukses, maka harus diorganize, harus diatur, pembagian tugasnya harus dibagi dengan jelas, harus tegas sesuai dengan peran dan kemampuannya masing-masing, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ya, pembagian tugas dalam diskusi meliputi contoh moderatornya atau pemandu diskusinya siapa. Nah, kemudian seorang atau beberapa narasumbernya. Misalkan kalau ada nih
yang ahli di bidangnya itu kita panggil supaya memberikan gambaran kepada peserta rapat bahwa diskusi itu tentang ini, ya ada narasumber istilahnya yang kompeten yang memberikan informasi tentang masalah itu. Misalkan contoh nih ya, tentang, ya kalau di sekolah apa ya, kalau teman-teman ada sering diskusi apa ya kira-kira ya. Oh, contoh misalkan nih kemarin apa namanya, ya kalau di sekolah ada OSIS gitu kan, yang memang organisasi, ada pramuka kan juga sering-sering mengadakan rapat dan diskusi juga kan gitu kan. Nah, contoh nih, saya kemarin kan sempat ngelemparkan apa namanya, ada teman-teman ide nih tentang apa namanya, tentang, ya jangan jauh-jauh rapat tablik akbar yang gede-gede itu, yang di kita aja. Kemarin kan kita apa namanya, ada ide untuk pengadaan jasa alma mater kan kemarin kan, ini contoh nih. Nah kan kemarin juga dari situ kan teman-teman juga karena masing-masing juga mungkin ada keinginan sendiri-sendiri, makanya diperlukan diskusi nih tentang apa warnanya, kalau misalkan eh, apa disepakati apa gitu kan. Meskipun saya suka warna hijau, saya suka warna biru, semuanya punya keinginan sendiri-sendiri, sukanya sendiri-sendiri gitu kan, tapi perlu adanya kesepakatan. Nah, kesepakatan itu perlu adanya diskusi, kenapa kok warna ini, warna ini, warna ini, akhirnya disepakati ini, kenapa itu kita ambil warna ini karena alasannya baik untuk semuanya. Mungkin tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi paling tidak bisa memberikan solusi. Ingat ya, hasil diskusi biasanya itu tidak bisa menyenangkan semua pihak. Jarang ada yang bisa menyenangkan semua pihak. Akan tetapi paling tidak memberikan solusi terhadap permasalahan itu bersama-sama gitu ya. Secara bersama-sama gitu. Ya, contoh tadi warnanya apa, terus kemudian harganya bagaimana ya, dan seterusnya, sehingga ada kesepakatan, sehingga nggak masing-masing nggak ada yang di belakang itu masih ada misalkan ngomel di belakang, ada ini. Kenapa? Loh kan kita sudah diskusi bersama-sama. Nah, gitu kan. Kenapa? Karena diskusi itu mencari solusi, ya sudah, kita harus bertanggung jawab terhadap hasil dari diskusi itu. Meskipun mungkin ada kalanya kita nggak seneng, tapi mau nggak mau ya diskusi itu untuk mencari solusi. Ya solusi itu yang harus kita junjung tinggi. Jadi kadang-kadang juga nggak seneng, ya nggak apa-apa, tapi ya sudah, itu karena menjadi keputusan bersama-sama. Nah, itu gunanya diskusi seperti itu, teman-teman ya. Kalau misalkan sudah didiskusikan tapi masih ngomel di belakang, masih marah di sini, kemudian ngomong yang enggak di belakang, itu ya bukan apa namanya? Berarti ya niatnya nggak niat diskusi gitu ya. Niatnya mau menang sendiri gitu. Baik. Jadi harus ada pembagian peran di sini. Siapa moderatornya, siapa narasumbernya, ya. Terus kemudian siapa notulisnya. Apa itu notulis, teman-teman? Ada yang tahu notulis? Ada yang tahu notulis? Ini sering nih, kalau terutama di hal-hal yang penting kaitannya dengan perusahaan, dengan rapat institusi, dinas dan seterusnya, wajib ini biasanya ada. Kalau enggak, nah betul, tukang catat dari diskusi itu. Jadi notulis itu dia mencatat keseluruhan dari apa namanya, dari diskusi itu. Misalkan dari awal yang buka siapa, kemudian Pak A idenya apa, dia catat. Kemudian ada yang nyanggah Pak B, dia idenya begini, dia nyanggah si A, dan seterusnya, dia mencatat. Sehingga dari notulis itu nanti akan ketahuan nih, misalkan suatu saat ya menjadi file nih, menjadi catatan. Ketika suatu saat nanti dipermasalahkan, akan ketahuan siapa sih yang apa namanya memberikan ide itu. Oh, memberikan ide itu ini. Terus kemudian apa namanya, hasil diskusinya, kesepakatannya bagaimana. Oh, kesepatannya ini. Sehingga kalau misalkan ada yang macam-macam, oh ini siapa, kesepakatan apa kok misalkan tiba-tiba ada aturan begini. Oh, ini kan dari diskusi kemarin, dari rapat kemarin, ini hasil diskusi. Apa buktinya? Nih, ada notulisnya. Nah, gitu kan. Nih, ada bukti rekamannya. Nih, ada videonya. Itu bagian notulis yang bertanggung jawab terhadap itu. Nah, begitu, teman-teman. Nah, makanya penting nih ada notulis atau notulen biasanya ya.
Nah, tentunya juga yang nggak kalah penting, siapa saja peserta diskusinya. Nah, gitu, siapa saja pesertanya, juga ada peran sebagai peserta. Kemudian serta ada kalanya diperlukan seorang pembimbing atau pengarah diskusi supaya diskusi ketika berjalan misalkan ternyata berjalan tidak baik itu masih ada yang didengar supaya prosesnya masih bisa dikendalikan gitu ya, tidak sampai menjadi liar diskusinya ya, apalagi ujung-ujungnya berantem, itu yang tidak kita harapkan karena itu udah lepas atau jauh dari tujuan diskusi yang diadakan. Nah, maka supaya pengorganisasian ini pun juga bisa baik, teman-teman, maka masing-masing dari apa namanya dari apa namanya dari itu masing-masing peran, maksud saya, masing-masing peran harus bisa dilakukan dengan baik, dikerjakan dengan baik. Seorang moderator atau pemandu diskusi harus bisa memandu atau memoderatori diskusi dengan baik, bisa mengatur kapan traffic atau jalur pendapat yang masuk, mengatur arah lalu lintas dari rapat dengan baik. Seorang notulis juga bagaimana dia bisa mencatat, mendokumentasikan dari jalannya rapat dengan baik. Narasumber juga bagaimana dia bertugas untuk memberikan wawasan atau gambaran dengan baik. Peserta diskusi dia bisa memahami tugasnya atau perannya sebagai peserta. Saya itu peserta rapat, saya bertugas hanya memberikan ide, memberikan ini kalau diberikan kesempatan oleh moderator. Kalau enggak, jangan maksa. Ya, saya bukan pimpinan rapat yang mengatur, jadi saya hanya bertugas untuk memberikan pendapat, ya gitu. Nah, kalau udah peserta rapat berlagaknya kayak pemimpin rapat, dia yang bubar sudah. Nah, itu makanya harus memahami perannya masing-masing, ya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan sampai di sini? Jelas ya? Jadi, yang kedua unsurnya pengorganisasian, ya, peran dari masing-masing personil yang terlibat di dalam diskusi itu harus bisa juga dilakukan dengan baik. Ada pertanyaan? Yang pertama motivasi, yang kedua organisasi. Ya, pengorganisasian. Jelas? Halo? Halo? Mbak Mila? Mbak Aini? Jelas ya? Oke, Mbak Nani? Semua jelas ya? Oke. Terima kasih ya. Makanya nanti teman-teman dari hasil diskusi kita malam ini ya dibiasakan. Oh, ketika nanti ada diskusi dengan teman-teman sendiri apalagi nih. Oh, kan saya sudah diajari nih sama Pak Hasan. Kalau misalkan kalau diskusi itu kalau sudah ditunjuk, oh Mbak ini ya sebagai pemimpin rapat ya sudah harus hormati gitu kan. Jangan kemudian karena mentang-mentang di kamu yang nunjuk sebagai peserta maunya sendiri ya sudah, ya repot kalau begitu. Harus punya motivasi bersama-sama, harus paham bahwa tujuan diskusi itu untuk mencari masalah untuk mencari solusi, untuk mencari jalan keluar. Nah gitu, bukan untuk mencari masalah baru ya, maksain pendapat, berantem apalagi sampai pukul-pukulan. Nah itu sudah lepas atau eh, jauh dari tujuan atau esensi dari diskusi. Nah gitu. Kemudian yang berikutnya adalah regulasi. Yang ketiga regulasi. Mbak Aini, jadi yang namanya diskusi, rapat, pertemuan itu nggak haruslah sebuah institusi resmi. Kita pun juga bisa ya sebagai anggota dari komunitas masyarakat, kita pun juga boleh, nggak masalah. Di dalam keluarga pun juga boleh ada diskusi gitu ya. Silakan saja. Nah gitu ya. Kalau misalkan sebetulnya kalau misalkan yang kita maksudkan dengan diskusi di sini biasanya sih dua, ya ada banyak orang lah gitu ya, ada banyak orang. Tapi kalau misalkan dua orang pun juga bisa dikatakan diskusi asalkan tujuannya itu satu, ada masalah yang didiskusikan, kemudian eh, apa namanya masing-masing mengeluarkan pendapat dan pikiran untuk mencari solusi jalan keluarnya. Meskipun dua kan cukup, nggak masalah. Siapa yang memimpin diskusinya, misalkan
ya yang dianggap nggak harus ditunjuk khusus resmi gitu kan, ya misalkan ditunjuk atau secara nggak langsung dianggap sebagai pimpinan rapat boleh gitu kan, pemimpin diskusi boleh, tapi kan hanya 2 orang kan nggak mungkin harus dicatat atau apa, karena mungkin cukup difahami berdua gitu kan, hanya ngobrol sebentar, hanya diskusi sedikit tentang topik, ada jalan keluar atau ada hasil yang disepakati, yang disepahami, udah selesai gitu. Nggak harus lengkap seperti ini. Yang lengkap organisasinya seperti ini itu untuk kondisi-kondisi yang memang lebih pesertanya itu banyak gitu ya. Pesertanya itu ada banyak orang gitu. Ada 5, 6, 100 misalkan di dalam rapat itu. Makanya perlu pengorganisasian yang baik gitu ya. Baik, kemudian yang ketiga harus ada yang namanya regulasi. Regulasi itu apa? Batasan, aturan. Aturan yang membatasi gitu ya. Sehingga bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan tertib gitu. Ya, disebut juga dengan tata tertib atau aturan main. Ya. Aturan main, tata tertib atau sesuatu hal yang membatasi, ya itu. Jadi batasan. Nah, itu yang harus disepakati gitu kan. Jadi kalau sudah ditentukan, misalkan contoh kemarin kan ada muktamar itu kan juga kata lain dari diskusi rapat itu kan, yang pesertanya lebih banyak, lebih gede gitu kan. Sebelum dari esensi rapat itu awal-awalnya itu harus ada prarapatnya, yaitu pramuktamar. Itu biasanya akan ada rapat kecil yang akan membahas ketentuan-ketentuan termasuk regulasi ini ya. Kalau misalkan ada disampaikan tata tertibnya rapat itu begini loh, tata tertibnya untuk ini begini gitu ya. Aturan mainnya disepakati dulu nih ya. Nah, kalau sudah tahu aturan mainnya, sudah tahu tata tertib untuk diskusinya seperti itu, maka ya disepakati dan dilaksanakan. Contoh misalkan ketika rapat, pimpinan rapatnya atau pimpinan diskusi itu sudah bilang harus stop nanti dulu, ya yang disuruh untuk berhenti untuk ngomong ya harus paham, oh iya gitu kan aturannya saya hanya ngomong jika diperbolehkan, jika diizinkan oleh pimpinan rapat. Kalau nerocos bla 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 itu kan, nah nggak boleh. Jadi harus paham. Kadang-kadang meskipun kadang-kadang dongkol hatinya, kita harus mengikuti regulasi, aturan. Karena itu udah kita sepakati harus mengikuti aturan supaya nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar gitu ya. Nah, jadi bisa berjalan dengan lancar, tertib, sistematis, tepat waktu, nggak molor-molor gitu kan. Tepat topiknya, nggak sampai melebar kemana-mana, kemudian sukses mencapai sasarannya, nah gitu, mencapai tujuannya. Nah itu tujuan adanya regulasi, aturan, tata tertib ini. Kalau nggak ada aturan, kalau nggak ada batasan, ya semuanya nanti bisa kemana-mana gitu kan. Orang bisa semaunya sendiri ngomong, semaunya sendiri, nggak ada aturan, nah gitu kan. Makanya harus ada regulasi. Ketika ngomong bagaimana caranya ngomong, yang diperbolehkan bagaimana. Ketika nanti itu ingin menyampaikan pendapat, bagaimana aturannya gitu kan. Ketika meninggalkan ruangan, bagaimana caranya, semua ada aturannya gitu. Oke. Ya, sukanya molor kan karena tidak mengikuti aturan yang sudah disepakati kebanyakan teman-teman. Jadi molor itu berarti ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang salah di situ. Mungkin satu, karena pesertanya dari awal udah niatnya kurang baik, motivasinya itu udah kurang baik. Pokoknya saya kalau nanti rapat diskusi, saya harus pokoknya omongan saya yang harus dengar, sehingga ketika yang lain ngomong begini nggak boleh, akhirnya molor. Satu, dua, bisa jadi karena molor. Kenapa? Karena pengorganisasian yang kurang baik. Jadi akhirnya semua saling ngomong sendiri, semua kurang paham akan perannya, pimpinan rapat gak bisa mengatur dengan baik gitu kan. Ya, akhirnya molor juga bisa. Yang ketiga juga gak ada regulasi yang ditepati, yang disepakati dengan baik. Ya, kita kan misalkan disepakati kita hanya membahas tentang ini. Nah, ternyata ketika membahas tentang itu ada ide yang baru,
ide yang baru itu dibahas lagi. Jadi ada topik yang baru lagi, ada topik yang baru lagi, panjang jadinya, molor, gitu kan. Nah, kemudian nggak ada aturan untuk nggak ada aturannya ketika dibatasi aturannya. Kalau ngomong sekian menit, apa kalau misalkan nanti kita rapat hanya sekian jam, nggak ada aturan sebegitu, akhirnya molor. Ya, artinya ada sesuatu yang salah di situ, gitu ya. Oke. Nah, caranya diskusi yang meliputi pembukaan, dibuka oleh moderator, gitu kan biasanya. Jadi diskusi itu juga, jalan diskusi itu juga sistematikanya, aturannya, prosedurnya, langkah-langkahnya itu juga diatur sedemikian rupa. Dibuka dulu, siapa yang buka? Moderator. Kemudian pemaparan materi dulu oleh narasumber. Kemudian lanjutkan dengan diskusi yang melibatkan narasumber, peserta juga. Yang ngatur siapa? Moderator. Kemudian kalau sudah semua ide masuk dan seterusnya, kemudian sampai pada kesimpulan dan kesepakatan rapat. Jadi hasil rapatnya begini, serta ditutup. Nah, gitu. Jadi perlu ada penutupan. Nah, semuanya harus diatur dengan baik, dialokasikan waktunya dengan proporsional dan baik. Kalau enggak, molor. Tujuannya nggak tercapai, ya. Nah, itu. Oke. Itu Bunda Ika ya. Jadi kalau misalkan waktunya molor, oh berarti ada sesuatu yang salah, mungkin tidak ada pembatasan, tidak ada aturan, atau mungkin orang-orangnya yang mungkin juga sebetulnya niatnya kurang baik gitu kan, niatnya ada yang kurang baik. Jadi niatnya itu bukan, motivasinya itu bukan untuk kebaikan, untuk keselamatan, tapi mau maksa sendiri dan nah gitu. Oke. Baik, itu yang ketiga. Yang pertama motivasi tujuan, yang kedua pengorganisasian, ketiga ada aturan atau regulasi dalam rapat. Yang berikutnya adalah kita harus memahami situasi, harus bisa mengatur situasi yang baik. Jadi saat rapat, suasana atau kondisi itu harus dibuat sekondusif mungkin, sebaik mungkin. Kan nggak mungkin kan rapat terus kemudian kita rapatnya itu di pinggir jalan yang ramai gitu kan, akhirnya apa, kita karena ada suara mobil dan seterusnya, kita nggak bisa dengar, ini nggak kondusif. Maka rapat pun juga biasanya ditentukan tempatnya mana yang enak, tempatnya yang nyaman yang mana, mungkin di hotel gitu kan, mungkin di aula, kemudian di tempat-tempat yang memang suasananya itu mendukung. Jadi dibuat sekondusif mungkin. Kalau enggak, ya tidak akan mendukung terjadinya rapat atau diskusi yang berorientasi pada penyelesaian masalah. Ya. Kemudian situasi ini tidak hanya kaitannya dengan lingkungan, kawan-kawan, yang teman-teman, yang kawan-kawan harus paham ini. Artinya apa? Oke lah, kita tadi seperti yang saya sampaikan, tempat itu menentukan ya untuk mendukung, betul. Terus sarana itu juga mendukung, betul ya, gitu. Audio, visual, ada misalkan perlu adanya OHP enggak, perlu adanya LCD enggak, ada pengeras suara enggak gitu, pengaturan tata letak kursinya bagaimana, itu kan, tempatnya moderator di mana, pengatur cahayanya bagaimana, suaranya di mana, dan seterusnya. Artinya ini berkaitan dengan sarana dan prasarana serta tempat. Tapi selain ini yang paling penting adalah situasi itu berkaitan dengan kondisi saat berlangsungnya rapat gitu. Semua harus menjaga supaya situasi itu kondusif bersama-sama. Contoh, kalau misalkan ada yang sudah mulai error gitu kan, membuat masalah gitu kan, mulai ngomongnya terocos gak karuan, sudah mulai membuat situasi gaduh, membuat situasi itu kurang nyaman. Terus bagaimana? Itu harus diatur juga. Ada bagian yang harus mengatur itu. Nah gitu kan, seperti yang saya sampaikan, ada kalanya orang datang itu tujuannya ada yang nggak baik loh gitu kan, ada yang memang tujuannya ingin merusak suasana loh, nah gitu kan. Nah itu harus bagaimana, itu harus dikontrol, harus dikendalikan, nah gitu. Oke, harus dikendalikan ya, harus diatur dengan baik. Tidak hanya sarana, prasarana serta tempat yang mendukung, tapi suasana saat berlangsungnya kegiatan itu pun juga harus diatur sedemikian rupa supaya tercipta suasana yang mendukung terjadinya rapat atau diskusi yang baik gitu. Kalau udah suasananya ada yang membuat gaduh, udah mulai panas, biasanya juga emosi suasananya, ya sudah,
biasanya juga akan mengganggu jalannya dari diskusi atau rapat gitu ya. Bukan berarti nggak ada suara Mbak Raini lah, orang ngomong, orang nyampaikan diskusi, orang nyampaikan ide, ketika ngomong kan juga mengeluarkan suara, tapi maksudnya paling tidak itu suasananya bagaimana yang mendukung gitu kan. Contoh misalkan di dalam kita diskusinya karena ramai ini nanti pesertanya orang banyak, bagaimana kalau misalkan di dalam gedung gitu kan, tertutup yang tidak terganggu oleh kebisingan kendaraan di luar. Nah gitu. Jadi bukan berarti nggak ada suara, hening begitu, tidak. Ya kalau di kuburan ya nggak cocok kan, kalau misalkan nggak, yang dimaksud dengan suasana itu nggak boleh ada suara seperti itu ya. Jadi harus yang mendukung. Itu Mbak Reni ya. Paham ya yang dimaksud dengan situasi di sini kawan-kawan? Ya, sekali lagi situasi itu terkait dengan sarana, prasarana serta tempat. Juga bagaimana kejiwaan orang-orangnya itu bisa dikontrol supaya nggak panas, supaya nggak emosi gitu ya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, ada yang ditanyakan? Paham ya? Halo, Mbak Lisa. Iya, saya kangen suaranya Mbak Lisa nih. Ini beberapa lama sering nggak komen nih. Biasanya Mbak Lisa juga suka aktif untuk komen nih. Mana suaranya Mbak Lisa nih? Mana tulisannya nih? Komennya mana nih? Oke, saya lanjutkan lagi. Yang berikutnya, empati. Jadi ini juga harus ada nih, empati. Apa yang dimaksud dengan empati? Sebelum saya jelaskan apa yang dimaksud dengan empati, meskipun sudah tertulis di situ, saya coba tanya ke teman-teman nih. Kalau seandainya, semisal nih, ya di dalam sebuah arena diskusi, ada teman yang lagi ngomong, ada teman yang lagi menyampaikan usulan atau menyampaikan pendapatnya, ya, tetapi kemudian ada teman yang lain ngobrol dengan suara yang keras, nyaring, terus kemudian bahkan mungkin sambil teleponan begitu. Kira-kira bagaimana nih teman-teman pendapatnya? Atau teman-teman sendiri, ketika teman-teman lagi enak-enak mengeluarkan pendapat, tapi yang teman-teman yang lain ngobrol sendiri, si A lagi lagi sibuk dengan HP-nya, si B juga lagi ngobrol sama si C gitu kan, terus kemudian nggak dengarkan. Kira-kira bagaimana teman-teman? Hatinya bagaimana nih? Maksudnya hatinya bukan ditegur dulu, tapi teman-teman perasaannya bagaimana kalau seperti itu? Merasa enak apa nggak enak tuh? Makan hati nggak seperti itu? Gitu ya? Paham? Nggak enak kan? Nah, empati itu seperti itu, teman-teman. Jadi, setiap orang harus punya empati. Artinya apa? Sikap untuk menghargai orang lain. Ya, jadi tidak seenaknya sendiri, nggak egois, nggak semaunya sendiri di dalam sebuah diskusi, di dalam sebuah rapat itu. Ya, kenapa? Seperti yang teman-teman juga Mbak Citra sampaikan, Mbak Citra sampaikan, juga Mbak Aini juga sampaikan, ya, bahwa ketika diperlakukan seperti itu, ketika lagi ketika kita mau ngomong, sementara kita tidak didengarkan, rasanya juga sakit kan, gitu kan? Sakitnya tuh di sini gitu kan? Waduh, nggak dihargai rek gitu. Saya ngomong kok nggak didengarkan, kok ya gimana gitu kan? Nah, itu namanya empati. Empati itu adalah sikap menghargai orang lain. Seperti halnya menghargai diri kita. Kalau misalkan seperti itu rasanya sakit, ya jangan begitu. Gitu. Ketika orang ngomong, kalau misalkan kita merasa bahwa ketika kita ngomong kok nggak didengarkan sama orang lain, sakit rasanya, maka ketika orang lain ngomong, ya juga jangan melakukan hal yang sama. Jangan ngomong sendiri, dengarkan yang baik. Ketika orang lain ngomong juga dengarkan, perhatikan, jangan ngomong sendiri, jangan jangan cuek. Nah, kemudian juga jangan sibuk sendiri gitu. Nah, seperti itu. Itu namanya empati, kawan-kawan. Jadi menghargai orang lain seperti halnya kita menghargai diri kita sendiri, seperti itu gitu loh. Ya.
Itu namanya empati. Sikap menghargai orang lain seperti menghargai diri sendiri dan merasakan perasaan orang lain seperti kita merasakan perasaan kita sendiri gitu. Itu empati. Oke, paham? Rasa empati merupakan sikap dan sifat yang harus dimiliki siapapun dalam berbagai situasi komunikasi, khususnya diskusi. Empati harus kita miliki, tidak hanya saat diskusi, gitu. Setiap harinya kita juga harus memiliki rasa empati ini, gitu ya. Karena kita berkaitan atau berinteraksi atau selalu berhubungan dengan orang lain, khususnya saat kita berdiskusi, yang memang dituntut untuk empati, berempati. Kita wajib untuk berempati itu di dalam rapat atau diskusi itu. Nah, gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya ya tujuannya kembali lagi ke tujuan rapat itu bisa berjalan dengan baik, bisa lancar, bisa sukses, bisa bisa didapatkan kesepakatan, kesepahaman yang sebaik-baiknya. Nah, gitu. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa dipahami ya apa yang dimaksud dengan empati gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak ingin diperlakukan orang seperti itu, maka kita juga jangan memperlakukan orang lain juga hal yang sama. Nah, itu yang dimaksud dengan empati. Baik. Yang terakhir supaya diskusi itu bisa berjalan dengan sukses, bisa berjalan dengan baik, bisa menghasilkan solusi atau kesepakatan yang baik pula, maka yang keenam adalah perlu adanya evaluasi. Nah, gitu. Nah, evaluasi itu bisa berupa banyak hal. Tidak berarti harus berupa tulisan tertulis gitu kan, harus ada pilihan jawabannya seperti teman-teman evaluasi atau ulangan ya, soal ulangan. Itu juga evaluasi, tetapi evaluasi di sini lebih ke sifat proses untuk melakukan evaluasi itu kan untuk mendapatkan hasil yang positif itu ya. Jadi dalam perjalanan diskusi sebagai proses pembelajaran buat kita nih sebagai peserta diskusi, lebih khusus dalam konteksnya pembelajaran berbicara, itu kan. Saat kita berbicara untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan ide dan seterusnya, merupakan bagian yang utuh, merupakan bagian yang satu kesatuan dari kegiatan kita berbahasa. Gitu. Maka evaluasi merupakan hal yang mutlak dilakukan setiap melaksanakan kegiatan diskusi. Contoh misalkan nih, contoh nih yang dimaksud dengan evaluasi nih bisa seperti ini. Jadi evaluasi itu bisa total dari jalannya diskusi, atau buat kita pribadi nih melakukan evaluasi terhadap diri kita sendiri. Bisa contoh nih ketika tadi kita sempat untuk menyampaikan ide gitu kan di dalam rapat, kita sempat ngomong, kita sempat untuk menyampaikan saran, kita sempat untuk menyampaikan ulasan-ulasan atau argumen kita. Nah, kita bisa melakukan evaluasi nih. Contoh nih, bertanya ke teman, Mas Bro, atau misalnya Mbak Bro, waktu aku ngomong tadi, kira-kira menurutmu aku ngomongnya itu baik nggak? Ngomongnya itu saya itu nyambung nggak? Ngomongnya itu sopan nggak? Saya waktu nyampaikan itu kira-kira itu nusuk hati orang nggak? Kira-kira orang dengarkan itu, sampai dengar saya ngomong itu paham nggak? Atau ada nggak yang perlu saya harus perbaiki? Nah, seperti itu. Ya, contoh seperti itu. Nah, dalam hal yang lebih luas, evaluasi bisa dilakukan berkaitan dengan teknik diskusi secara bersama-sama nih. Contoh panitia diskusi, panitia rapat ya, atau yang berwenang untuk sebagai panitia rapat itu, contoh misalnya melakukan evaluasi atau melakukan melakukan evaluasi atau tinjauan, kira-kira tadi dari teknik misalkan
tadi diskusi tadi itu kira-kira secara teknikal bagus nggak? Oh, kurang bagus. Buktinya itu semrawut dan lain sebagainya. Oh, berarti tekniknya kurang bagus. Berarti bagaimana? Oh, lain kali kalau misalkan melakukan diskusi model yang sama, berarti tekniknya harus diperbaiki. Jangan pakai yang itu lagi. Nah, begitu. Nah, contoh peran moderatornya bagaimana? Narasumbernya. Duh, narasumbernya kurang kompeten ketika dia jawab. Ternyata dia kurang kompeten. Buktinya ketika ditanya kok dia jawabnya begini, nggak nyambung. Oh, oke, berarti besok lagi narasumbernya jangan pakai itu. Nah, gitu. Contoh lagi, eh, moderatornya gimana? Oh, bagus, dia bisa ngatur jalurnya, diskusi atau rapat dengan baik. Kapan dia itu harus mengatur orang, kapan dia boleh ngomong, kapan harus stop untuk ngomong dan baru mempersilahkan yang lain untuk ngomong. Dia bisa lakukan dengan baik, proporsional, sehingga orang-orang merasa dihargai, merasa nggak diacuhkan. Bagus dia itu. Nah, besok berarti bagus seperti itu, biar besok lagi harus seperti itu untuk diskusinya. Nah, ini contoh seperti itu. Nah, gitu. Topiknya menyenangkan atau menjemukan nih, misalkan. Wah, topiknya nggak bagus nih. Kalau begitu besok lagi topiknya yang bagus lagi deh. Jangan yang ini nggak kurang keren dan seterusnya. Nah, gitu ya. Terus kemudian respon peserta bagaimana? Wah, bagus pesertanya, dia aktif begini, akhirnya ada ide-ide yang ini. Nah, itu. Atau misalkan, oh, pesertanya kok pasif semua. Kenapa kok pasif? Barangkali karena si moderatornya dia kurang bagus untuk mengatur sehingga merasa monoton, sehingga pesertanya pada sudah berpikir yang ini, apa namanya nggak ya pada pasif semua. Nah, gitu. Oh, berarti masalahnya apa, sehingga pada kegiatan diskusi berikutnya itu bisa terus diperbaiki gitu, sehingga bisa didapatkan atau bisa suatu saat nanti itu bisa lebih baik lagi diskusinya. Nah, gitu ya. Evaluasi juga mutlak diperlukan berkaitan dengan santun berbahasa. Tadi si A bagaimana ngomongnya? Oh, tadi saya ngomongnya bagaimana? Itu nusuk hati perasaan orang nggak? Oh iya, kamu itu ngomongnya begini. Oh iya ya. Oh, makanya harus hati-hati ngomong. Nah, begitu. Misalkan nih, oh berarti lain kali saya nggak bolehlah ngomong begitu. Nanti saya bisa-bisa pulang rapat nanti bisa dicegat sama orang gitu kan. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan sampai di sini? Paham ya? Paham? Ada pertanyaan? Jelas? Ini waktu kita sudah habis nih. Jadi tentang bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan diskusi, rapat, pertemuan, muktamar, ya, itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama harus diawali dengan motivasi dari masing-masing personal, itu motivasinya juga harus bagus. Tujuannya untuk berpartisipasi mensukseskan dari diskusi itu, ya, dari rapat itu, supaya bisa berjalan dengan baik, bisa menghasilkan kesepakatan yang baik. Yang kedua, pengorganisasian, ya, juga harus dilakukan pengaturan yang baik supaya ya semua bisa berjalan dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Yang ketiga ada tadi satu tadi saya agak lupa nih. Satu, motivasi kan M ya, M1 kan Morse tadi kan. M1, 2 O, organisasi. R apa tadi? R regulasi. Gimana nih teman-teman nih? Pada tidur semua nih. Ayo, bangun. Ya, Morse. Motivasi. O, kedua, organisasi, pengorganisasian. R yang ketiga adalah aturan, harus ada tata tertibnya yang membatasi, yang mengatur jalannya diskusi. Nah, terus kemudian S apa? Morse. S ada apa? S. Ayo, S. Halo? Situasi. Nah, gitu. Jadi bukan solusi, situasinya sikonnya nih harus diatur sedemikian rupa, harus mendukung tempat, sarana, prasarana
gitu kan, dan juga ke situasi kejiwaan dari peserta itu harus dijaga supaya tetap adem gitu kan, nggak panas gitu kan. Situasi S. Ya, yang kelima apa? Yang kelima ada E tadi barusan apa empati. Jadi harus punya empati, harus memiliki perasaan bahwa kalau orang lain digitukan itu nggak enak, saya juga harus nggak melakukan hal yang seperti itu ke orang lain gitu ya, memperlakukan perlakuan yang sama terhadap misal jika kita memperlakukan orang yang sama seperti halnya kita ingin diperlakukan orang terhadap diri kita begitu, itu empati. Dan yang yang terakhir, yang keenam adalah evaluasi, dilakukan evaluasi yang menyeluruh ya, sebagai sarana belajar kita secara pribadi. Misalkan kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Tadi saya pada waktu rapat bagaimana, saya bagus nggak ngomongnya, saya ngomongnya enak nggak, saya ngomongnya bagaimana gitu, nyambung nggak, dan seterusnya. Kalau secara keseluruhan dari diskusi itu bagaimana metodenya, bagaimana kondisi ini pengaturan tempat dan seterusnya. Jadi dievaluasi supaya besok lagi bisa dilakukan dengan lebih baik lagi begitu kawan-kawan. Ya, jelas ya? Semuanya paham? Jelas? Kalau sudah jelas, waktu kita habis. Tolong difahami. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman sudah saya sampaikan nih, saya sudah ajari bagaimana diskusi yang baik, tolong dikerjakan, tolong diaplikasikan, tolong dilakukan, tolong diwujudkan. Jangan hanya ini sebatas hanya teori begitu kan. Jangan hanya bilang itu teori, ya sekarang buktikan, sekarang kerjakan, wujudkan begitu, supaya nggak hanya sebatas teori. Karena teman-teman sebagai salah satu bagian dari orang-orang yang terdidik, orang-orang yang terpelajar, maka juga harus paham nih bagaimana berlaku sebagai orang yang terdidik atau yang terpelajar. Udah diajarin, ya terpelajar kan, ya diajarin diskusi yang baik, ya lakukan diskusi yang baik gitu ya. Baik, jadi waktu kita sudah habis. Kita ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Oh ya, untuk pertemuan yang pertama ya, saya masih punya hutang ya teman-teman ya. Nanti akan saya ganti. Coba kita cari jadwal yang kosong nanti, kira-kira kapan teman-teman bisa ya. Oke? Oke, halo. Baik, kalau sudah berarti kita bisa akhiri pertemuan kita malam hari ini. Mohon maaf, kita tutup dengan berdoa. Baik, teman-teman, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai, mohon maaf atas segala kekurangan, dan mungkin juga apa yang saya sampaikan ada yang tidak berkenan ya, hanya bercanda, kadang-kadang juga perlu bercanda, kadang-kadang juga mungkin bercandanya berlebihan, mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, dan tetap semangat untuk belajarnya kawan-kawan ya. Oke, sukses selalu buat kita semua. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beraktivitas, yang istirahat selamat beristirahat.